setelah ada news perusahaan besar yang bergerak di dunia investasi kemarin mem-PHK besar-besaran ratusan pekerjanya, kali ini masih yang disama perusahaan tersebut memasuki di pasar di Indonesia dan memborong saham-saham defensif. Ya, BlackRock sendiri ini adalah perusahaan di Amerika Serikat yang bergerak di sektor finansial. Ini perusahaan investasi, ini perusahaan besar, salah satu perusahaan terbesar di dunia bahkan. Di mana alasan pertamanya mereka melakukan PHK hampir 500 itu karena labanya turun. Tetapi yang membuat menarik adalah mereka masuk di pasar market kita ya, di bursa kita. Dan ada berita di marketbusiness.com. Kita nanti akan bandingkan ya apakah yang ada di berita ini benar dengan data yang kita cek langsung di Indo Premier, di mana BlackRock tancap gas borong saham-saham defensif Indonesia awal 2023. Defensif berarti consumer good ya. Nah, ini dituliskan bahwa kondisi tercermin dengan dari perbedaan IDX sektor consumer non cyclical yang mampu mencetak rapor hijau di year to date kali ini. Oke, di sini dijelaskan, di berita ini dijelaskan beberapa saham yang dibeli, yaitu yang pertama ada Charon Pokphand. Oke, kita notes dulu Charon Pokphand. Ada Charon Pokphand, lalu kedua ada emiten consumer good group saling yaitu INDF Indofood. Lalu selanjutnya ada PT Sumber Alvaria Trijaya atau Alfamart AMRT kodenya. Lalu selanjutnya di sini dijelaskan adapun deretan saham consumer yang diborong hingga 9 Januari adalah AM Sampurna, MSP, lalu Cisarua Mountain Dairy atau Cimory CMRY, lalu ada Java. Tadi udah ada Cepin, sekarang ada Java juga, sektor ayam-ayaman. Dan yang terakhir adalah PT Sawit Sumber Mas Sarana SSMS. Oke. Kita mau lihat ya sejak awal tahun pergerakan saham-saham ini tuh seperti apa. Oke, ini sudah kita minimize. Cepin, Java. Bentar. Oke, Cepin, Java, lalu tadi ada Cimory, lalu ada Alfamart, lalu ada apa tadi? AMSP, INDF, dan yang terakhir ada SSMS. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kurang 1. Cepin 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cimory, Java, Cepin, SSMS. Cepin, Java sudah, SSMS. Oh, tinggal SSMS. Di sini mentok hanya 6 sih, mentok hanya 6. Cimory, dan di sini terlihat ya hanya HMSP, Cepin, dan Java yang net buy oleh asing untuk semua market ya. Dan SSMS kita cek, SSMS juga net buy. Nah, kalau kita tulis listnya, SSMS net buy 9 miliar. Lalu tadi ada Cepin, Java, AMRT, INDF, HMSP, Cimory. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, tinggal Cimory. Oke. HMSP dia net buy juga, net buy 22,4 miliar. Nominal yang besar. Yang besar juga. Lalu ada Cepin juga 8,1 miliar. Lalu ada Java di 1,7 miliar. Ini yang net sell ya. INDF net sell. Wow, gede juga 83,7 miliar. Dan AMRT 18 net sell 18,3 miliar. Oke, ini tinggal cek Cimory. Cimory net sell 35 miliar. Cimory 35 miliar. Nah, ini data-datanya ya. Datanya kita lihat ya, hanya 4 dari 7 ini yang net buy asing.
bisa aja BlackRock yang masuk, tapi ada beberapa institusi atau investor retail asing ya yang melakukan penjualan di INDF, AMRT dan Cimori yang mengakibatkan secara keseluruhan adanya net sell. Dan ini tadi kan saya hitung sejak awal Januari sampai tanggal 14 ya di sini, sampai hari ini take. Oke, kita lihat satu persatu bagaimana saham-sahamnya. Yang pertama Cepin ya. Ini sempat dibahas di video ada. Nah, di video ini ada video kemarin, perdagangan kemarin hari Jumat sesi 2, ada teknikalnya kalau kita cek, dan ini masih oke. Jadi video yang kemarin masih berlaku ya, Cepin. Lalu yang kedua ada, kita cek Java ya, ini sektor yang sejenis Java. Ini kita cek. Oke. Ini hasilnya dia kembali lagi setelah breakout di tanggal 2 Januari. Terus dia sempat naik lagi dan turun. Nah, ini termasuk area retrace-nya dia. Jadi ini low risk banget ya untuk Java. Secara list akumulasi kalau kita hitung sejak hari Senin itu netral. Tapi kalau kita turunkan sejak 2 Januari ya, small akumulasi oleh CC sih, sekecil. Oke, ini menarik, low risk, targetnya jelas, garis kuning saya hapus. Nah, stop loss garis kuning 13.15, target di 13.80, garis orange, lalu garis merah-merah. Oke, ini Java sudah terlihat ya, sudah Cepin Java, lalu HMSP dan SSMS. HMSP kalau kita cek dia habis breakout tanggal 6 Januari, perdagangan naiknya kencang 5%, tetapi tidak didukung volume yang kuat tuh ya. Yang setelah itu dia sideways. Nah, area ini juga boleh kalau mau entry ya, 820, stop lossnya di 820. Kalau kita cek di Catherine, fit HMSP. Di sini bagaimana kita melihat ya retail dan asing, market makernya atau big playernya itu seperti apa. Masih loading ya. Oke, tipis ya, sama malah. Jadi ini kemungkinan dia akan sideways dulu, tidak kemana-mana. Itu sih HMSP. Lalu selanjutnya ada SSMS. Ini oke, dia turun tidak diikuti dengan volume yang kuat. Jadi 15 ini bisa di adjust di sini. 14.80 bisa jadi area supportnya. Dia habis naik volume gede, lalu sideways, volumenya turun, volume kecil juga. 14.80 boleh lah buat area supportnya. SSMS oke, menarik. Oke, selanjutnya sudah ini saham-saham yang diakumulasi asing ya sejak awal tahun. INDF, AMRT. INDF kita cek. INDF low risk 6.600 bisa jadi area supportnya. 6.625 lah ya, 6.600 kalian lanjut. 6.600 bisa jadi area supportnya. Targetnya jelas kalau ini 6.900 ya, 7.000 lah. 7.000 bisa jadi area targetnya. Supportnya kasih bawah dikit di 6550 baik di sini. Oke, ini oke aja, turun juga volumenya kecil kemarin. Terus perdagangan hari Jumat juga shadow bawah ada candle hammer ya, bagus. Sejak hari Senin kita cek dia seperti apa. Big distribusi ZP ini banget. Oke, tuh NDF sudah, lalu AMRT dan Cimori. AMRT menarik, masih uptrend. Garis 6.600 titik low hari Kamis, 6.660 bisa jadi area supportnya dia. Oke, ini saya ketik di 6.660. Nah, itu bisa jadi titik supportnya dia. Udah jelas itu, masih uptrend. AMRT oke juga. Dan terakhir adalah Cimori. Kita lihat Cimori seperti apa.
Cara cat gak menarik ya, teman-teman perhatikan. Ini teridentifikasi dia ada head and shoulder ya, jeblos di bawah 4100. Be careful untuk Cimori ya, 4100 ya udah jebol situ bahaya ya. Ini ada head and shoulder, jadi di skip aja nih. So melihat yang ada berita dari BlackRock yang membeli saham-saham consumer good, baiknya seperti apa? Setelah melihat data yang ada dan kita bandingkan dengan apa yang berita mereka luncurkan, di mana mereka membeli saham Jepin, Java, AMRT, Cimori, HMSP, INDF, dan SSMS, ternyata secara data kalau kita keseluruhan ya sejak awal tahun melihat asingnya seperti apa, hanya 4 yang mengalami net buy asing lah ya, yang mengalami net buy asing, dan yaitu ada SSMS, SHMSP, Jepin, dan Java. Kalau hanya melihat itu dan melihat teknikal yang ada, rasanya terlalu dini dan terlalu gegabah ya kalau kita hanya berpatokan terhadap berita tersebut aja. Jadi dari 7 saham menurut saya yang oke itu hanya AMRT, MSP biasa aja sih, AMRT, Jepin, Java oke, dan that's it ya. Mungkin menurut saya hanya 3 yang dan ya 3 aja sih, AMRT, MSP, Jepin, dan juga Java. Mungkin itu aja ya yang menarik. So teman-teman be careful lah ya, meskipun newsnya yang ada seperti itu. Jadi ya kita tetap harus melihat ya data dan kita combine dengan ya itu tadi berita yang ada. Jangan hanya menelisik, hanya melihat dari beritanya ada seperti ini, ada pemain besar, kita tahu nama besar yang masuk, kita langsung gerusak-gerusuk masuk ke saham tersebut. Jadi perlunya dianalisa lagi. So be careful buat teman-teman, jangan langsung terpaku oleh berita doang. Kita lihat datanya seperti apa dan kita adjust terhadap diri kita, profil kita masing-masing. Enaknya, baiknya seperti apa, masuk atau forget it aja.